Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan sekaligus berdiskusi tentang working paper kami yang berjudul COVID-19, Kerja Jarak Jauh dan Transformasi Digital Ekspor Jasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Kafi dan rekan-rekan saya di sini. Saya Carinda Putrinda Parikesit. Saya Natu Zahra. Jadi, kami mengangkat working paper ini berdasarkan fakta bahwa pandemi menyebabkan ekspor jasa Indonesia turun sangat dalam, yaitu 42,3% pada tahun 2020, yang merupakan penurunan terdalam sejak krisis 1998. Tapi yang paling menarik, data ini menunjukkan adanya heterogenitas ekstrim. Ada sektor yang hancur, namun ada juga yang justru tumbuh signifikan di tengah krisis. Oke, dari Caca, bisa nggak sih jelasin apa itu heterogenitas ini dan kira-kira sektor apa aja yang paling terpukul dan mana yang justru jadi penyelamat? Jadi nih, Vi, sektor yang bergantung pada mobilitas fisik seperti travel dan transportasi itu menurun hingga minus 75%. Sebaliknya, sektor ICT, BPO, dan jasa profesional justru melonjak naik, tumbuh antara 25% sampai 98%. Ini menyebabkan pangsa jasa digital kita naik dari 18% pada 2019 menjadi 41% pada 2023. Oke, jadi itu tuh ngejawab banget ya dari pertanyaan dari permasalahan kita ini, yaitu apakah teleworkability dan digital deliverability itu sebuah sektor menjelaskan ketahanan atau pertumbuhan ketika pandemi. Nah, sebelum kita masuk ke pandemi, penting untuk kita tahu bahwa Indonesia itu sangat rentan saat pandemi karena struktur ekspor kita itu nggak sehat dan menurun. Pada tahun 2019, 62,4% ekspor jasa kita itu berasal dari pariwisata, travel service, di mana angka tersebut tertinggi di ASEAN. Jadi kerentanan ini yang kami analisis secara kausal, kami menggunakan pendekatan difference in differences sektoral dengan melihat interaksi antara intensitas lockdown dan dua karakteristik sektor yang statis, seperti teleworkability dan digital deliverability. Oke, kalau dari kalian kira-kira gimana sih caranya kita melihat perbedaan DNA sektor jasa ini secara data? Kalau menurut saya, kita bisa lihat kontrak ekstrimnya pada slide 5 ini tentang karakteristik sektoral, di mana travel service score teleworkability-nya hanya 0,12 dan digital deliverability-nya 0,20. Dibandingkan dengan jasa keuangan, yaitu 0,91 dan 0,92, atau telekomunikasi dan IT-nya 0,88 dan 0,95. Nah, perbedaan skor ini sangat akurat memprediksi dampaknya. Seperti di slide ini, akurasi prediksi, model kami memprediksi kontraksi travel services minus 78,9% versus realisasi minus 77,4%. Untuk telekomunikasi dan IT, prediksi pertumbuhan positif 21,4% versus realisasi positif 22,8%. Oke, jadi cara kita melihat perbedaan DNA sektor jasa ini secara data tuh bukan hanya dari gejolak atau kontraksinya aja, ya, tetapi pandemi ini juga menciptakan apa yang kita sebut struktural break permanen. Nah, betul. Pandemi ini menciptakan perubahan struktural yang permanen, di mana menggunakan Chow test, kami membuktikan ekspor jasa digital naik dari 5,8 miliar US dollar pada tahun 2019 menjadi 18,4 miliar US dollar pada tahun 2023, di mana tambahan ini cukup untuk mengimbangi 82% kerugian dari sektor travel. Ini adalah mesin pertumbuhan baru. Nah, temuan kami ini juga didukung oleh lebih dari 12 uji robustness yang membuktikan hasilnya bersifat kausal dan bukan sekadar korelasi biasa aja. Nah, lalu
dari kalian ini kira-kira apa yang harus dilakuin pemerintah untuk memastikan akselerasi ini berlanjut? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Oke, dari pertanyaan tersebut bisa dilakukan dengan melanjutkan akselerasi ini, di mana kami mengusulkan 5 kebijakan konkret. Yang pertama, itu pemberian super dedication 200% untuk ekspor jasa digital. Yang kedua, pembentukan KEK jasa digital di empat lokasi. Yang ketiga, refokus program 9 juta talenta digital. Yang keempat, percepatan infrastruktur satelit dan 5G. Yang kelima, penandatanganan Indonesia Digital Trade Agreement bilateral. Oke, jadi dengan menjalankan kelima kebijakan ini, proyeksi kami menunjukkan ekspor jasa digital bisa mencapai 48 hingga 52 miliar US dollar pada tahun 2030 dengan tambahan 5,4 juta lapangan kerja baru. Jadi dapat kita simpulkan, pandemi yang hampir mematikan sektor pariwisata kita justru menjadi perubahan positif yang tak terduga, yang melahirkan mesin pertumbuhan ekspor baru, seperti jasa digital. Nah, dari negara yang paling rentan di ASEAN, Indonesia kini memiliki peluang realistis menjadi eksportir jasa digital nomor 3 di Asia pada tahun 2030 setelah India dan Filipina. Oke, jadi peran kita adalah memastikan digital acceleration ini menjadi grid digital dekade, yaitu pada tahun 2025 hingga 2035, yaitu jalan menuju Indonesia Emas pada tahun 2045. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.